Halo semuanya, selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap motor. Balapan dilakukan di sirkuit, menggunakan motor berjenis superbike. Namun tidak hanya tentang kegiatan balapan resmi saja, tetapi juga aksi kejar-kejaran dengan polisi ketika malam. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Tony. Dengan mantan istrinya yang bernama Lela, dia memiliki seorang anak. Mereka saling bergantian untuk menjaganya, apabila salah satu sedang bekerja. Untuk menghabiskan waktu bersama, seringkali Tony mengajaknya untuk melihat pertunjukan motor trail. Karena hobinya adalah balapan, tentu dia menikmatinya. Setelah menidurkan anaknya, dia selalu pergi ke gudang, berurusan dengan motornya. Paginya ketika akan bekerja, saatnya bagi Tony menyerahkan anaknya pada Lela. Sebenarnya itu hanyalah pekerjaan sampingannya, yang sebagai operator di gudang. Sedangkan pekerjaan utamanya, yaitu sebagai pembalap. Sebelum dimulai dia selalu fokus, dan berkonsentrasi pada balapannya. Mentalnya selalu siap, untuk menghadapi semua pembalap di sana. Ketika dimulai, Tony melakukannya dengan baik. Dia melaju dengan cepat, dan menyalip pembalap di depannya. Semua pikirannya sudah ada di sirkuit, sehingga dia bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sedikit demi sedikit posisinya naik, dan akhirnya dia menjadi yang terdepan. Mengira semua akan berjalan lancar, tiba-tiba mesin motornya bermasalah. Sungguh sial, terpaksa dia harus berhenti, dan menyerah. Ketika sendiri, tiba-tiba seseorang mendekatinya. Dia tertarik dengan kemampuan Tony, dan menawarinya mengikuti seleksi sebagai pembalapnya, di Ducati. Menyadari ini adalah peluang emas dalam karirnya, tentu saja dia menerima. Target dari tim tersebut adalah memenangkan Superbike, kemudian masuk ke dalam MotoGP. Kini mereka semua berada di sini, untuk melakukan pelatihan sekaligus seleksi. Tony sangat percaya diri dengan kemampuannya. Di sini dia memberikan segalanya, dan mengungguli semua pesaingnya. Kepala tim di sana melihat, dan kagum padanya. Bergegas dia ingin menemui Lela untuk menceritakannya. Rumah susun itu menjadi wilayah dari salah satu geng, milik Moussa. Mereka berdua berteman sejak kecil, sehingga sudah seperti saudara. Tony mengetahui bisnis apa yang dijalankan, namun tidak ingin campur tangan ke dalamnya. Ketika menaiki tangga, Tony berpapasan dengan gerombolan orang misterius. Melihat pintu rusak, dan kamar yang berantakan, ternyata mereka baru saja mendatangi Lela. Ternyata, selama ini Lela menjadi kurir barang terlarang. Dan sialnya, barang itu hilang di sini, karena dibawa kabur pacarnya yang sekarang. Orang tadi adalah atasannya, dan ingin uang seharga barang tersebut. Dia diberikan waktu 1 minggu, untuk melunasi semua hutangnya. Terlepas dari tindakan Lela yang kurang baik, Tony berniat menolongnya. Dia membawanya bersama anaknya, untuk tinggal di rumahnya. Sementara ini mereka akan di sini, sampai masalah ini selesai. Paginya Tony kembali ke sana, untuk mengambil motor yang dia tinggalkan. Untungnya motor itu diamankan Moussa, agar tidak hilang. Di sana Tony menceritakan masalah itu padanya. Dan dia ingin bertemu, dengan orang yang mendatangi Lela. Sebagai penguasa area ini, tentu Moussa mengetahuinya. Dia memperingatkan Tony, agar tidak berurusan dengan orang-orang seperti mereka. Namun Tony tetap harus melakukannya, demi menyelamatkan Lela. Akhirnya Moussa memberitahu, bahwa yang datang ke tempat Lela sebelumnya bernama Jordan. Dia adalah tangan kanan dari Miguel, pesaing bisnisnya di sini. Setelah diberitahu markasnya, Tony langsung menuju ke sana. Melihat orang dengan tatapan tajam, Tony memberanikan diri untuk mencari Jordan. Pelayan di sana langsung memanggilnya, yang ternyata sudah mengetahui hubungan Tony dengan Lela. Tidak mau tahu seperti apa, dia memberi batas waktu 1 minggu untuk melunasi hutangnya.
Tony bingung, karena belum menemukan jalan keluarnya. Tiba-tiba Miguel sudah ada di luar, memperhatikan motor milik Tony. Dia menyadari bahwa Tony adalah seorang pembalap. Dia menawarkan bekerja sebagai kurirnya, untuk melunasi hutang dari Lela. Awalnya Tony menolak, karena akan berpengaruh terhadap karir balapannya. Namun apabila tidak menerimanya, keselamatan dari Lela dan anaknya akan terancam. Tidak ada yang akan melindungi mereka berdua, selain dirinya. Dan tanpa memberitahukan masalah ini, akhirnya Tony memutuskan untuk menerima tawarannya. Setelah bertemu Jordan, Tony dibawa dengan mobil ke suatu tempat. Di lokasi itu Tony diturunkan, dan terlihat sebuah motor. Tiba-tiba sosok misterius datang, dan memberikannya sebuah tas. Dia harus mengantarkannya ke tempat Jordan sebelumnya. Dengan jarak 120 km, dia harus menerobos jalan tol. Di rest area sudah ada kelompoknya, yang akan mengisikan bahan bakar. Sudah tidak bisa mundur lagi, akhirnya Tony mulai berangkat. Tanpa memperhatikan kendaraan sekitar, dia memacu motornya dengan cepat. Dan seperti yang diperintahkan padanya, dia langsung menerobos jalan tol di depannya. Semuanya masih lancar, sampai di rest area untuk mengisi bahan bakar. Dia berharap, kondisi seperti ini berlangsung sampai tempat tujuan. Namun sayangnya, sebuah mobil polisi sudah terlihat dari belakang. Dengan kecepatan seperti ini, mobil itu dengan mudah menyusulnya. Tony tidak ingin tertangkap, apapun yang terjadi. Dengan nekat dia masuk ke arah yang berlawanan. Berkali-kali dia hampir tertabrak, untungnya masih bisa selamat. Namun berkat itu semua, dia bisa terlepas dari kejaran, dan berhasil sampai di tempat tujuan. Jordan langsung mengambil tas itu, dan memberikannya pada Miguel. Melihat kerja dari Tony, Miguel merasa puas. Untuk melunasi hutang Lela, dia harus bekerja untuknya selama 2 bulan. Tidak ada pilihan lain, Tony pun sepakat, dan dia akan menurutinya selama perjanjian ini. Dia juga diberikan sebuah handphone, khusus untuk menjawab panggilan misinya. Tugas pertama sudah selesai, dan masih kurang 2 bulan lagi untuk menyelesaikan sisanya. Karena terlalu lelah, Tony sampai terlambat pergi bekerja. Setelah selesai, dia juga harus buru-buru berlatih dengan tim balapnya. Walaupun sudah kelelahan, dia masih bisa melakukannya dengan baik. Kepala tim menyuruhnya untuk mempertahankan performanya, mengingat dia usianya paling tua. J'ai du potentiel. Vous allez voir, je vais être le meilleur. Tuntutannya semakin tinggi. Dan jika ingin diterima, dia harus mengalahkan semua pesaingnya. Ketika akan pulang, tiba-tiba Miguel dan Jordan sudah ada di sana. Mereka memarahi Tony, yang tidak mengangkat teleponnya. Meskipun terlambat dia langsung dibawa, untuk kembali menjalankan misinya. Langkahnya sama seperti kemarin, yaitu membawa paket tersebut melewati jalan tol. Kali ini polisi bermotor langsung menyadari, dan mengejarnya. Dengan cepat Tony ingin mengisi bahan bakarnya, sebelum para polisi itu datang. Sialnya mereka sudah sangat dekat, sehingga dia harus pergi, tanpa mengisi penuh bahan bakarnya. Motor ini sudah sampai kecepatan maksimal. Berbeda dengan para polisi, yang akhirnya bisa sejajar dengannya. Tiba-tiba dia menipunya, dengan melewati jalan yang berbeda. Sungguh beruntung kali ini dia berhasil lolos, namun sepertinya tidak untuk berikutnya. Tony meminta motor yang lebih cepat, untuk meningkatkan peluang keberhasilan misinya. Selain itu dia meminta 2 motor, sehingga tidak perlu membuang waktu dalam mengisi bahan bakar. Sesampainya di rumah, Tony sering melamun karena memikirkan misinya. Lela menyadari, ada sesuatu yang disembunyikan. Sudah tidak bisa menutupi, akhirnya Tony berkata jujur. J'ai été voir Moussa. Dia menyuruh Lela untuk tidak memikirkan masalahnya, karena semua sudah dia tangani.
Dengan ini Lela dan anaknya bisa kembali ke rumah susunya, dan hidup normal seperti biasa. Sedangkan Tony, dia tetap bekerja untuk Miguel, sesuai perjanjiannya. Tanpa disangka, semua permintaan Tony sebelumnya dikabulkan. Kini dia bisa menjalankan misinya dengan aman, dengan strategi barunya. Tak lupa Tony juga harus melanjutkan kegiatan penting lainnya, yaitu latihan balapan, dan bekerja di gudang. Tidak ada waktu baginya untuk istirahat, karena malamnya harus kembali menjalankan misinya. Miguel memberikannya obat tertentu, sebagai doping untuk memacu adrenalinnya. Karena paksaan dan memang kondisi fisiknya yang buruk, terpaksa Tony memakannya. Dia langsung memacu motornya dengan cepat. Karena sudah berkali-kali melewati jalan tol, dia menjadi tidak ragu lagi. Berkat motor cadangannya, dia bisa langsung bergerak tanpa henti. Rencananya sukses, dan di misi selanjutnya dia akan menggunakan strategi ini. 3 kegiatan yang Tony lakukan setiap hari, membuat tenaga dan pikirannya terkuras habis. Dia menjadi semakin lemas, dan kehilangan konsentrasinya. Namun semua harus dia lakukan, mengingat perjanjian yang dia buat. Dan demi menjaga staminanya, mau tidak mau dia terus memakan obat, yang dahulu diberikan. Dia sudah tidak peduli dengan efek sampingnya, yang penting semua kegiatannya dapat dia jalani. Kepala tim balapnya, menyadari kondisi fisik dari Tony terlihat berbeda. Namun Tony tidak mau menceritakan masalahnya, dan menyimpannya rapat-rapat. Mendadak dia dihubungi Miguel, dan disuruh pergi ke tempatnya, karena ada perubahan rencana. Saat ini perbatasan ditutup oleh polisi, menghindari kerusuhan yang dilakukan demonstran. Miguel tidak ingin pekerjaannya ikut terhenti, sehingga meminta saran darinya. Dengan kondisi sekarang, dia membutuhkan kendaraan yang bisa melalui segala medan, yaitu sebuah motor trail. Pengiriman kali ini resikonya tidak hanya tertangkap, tetapi nyawanya juga bisa menghilang. Selama ini Mosa selalu mengawasi Tony, dan akhirnya menemuinya. Dia tidak ingin Tony terjerumus semakin dalam, bersama orang seperti mereka. Namun Tony sadar apa yang dia lakukan, dan siap menerima konsekuensinya. Malam ini semua ikut ke sana, dan bertemu dengan Farid, penjual barang untuk kali ini. Dia adalah orang yang licik, sehingga Miguel selalu waspada padanya. Semua persiapan sudah selesai, dan Tony diberikan rute beserta tempat tujuannya. Baru beberapa menit, jalan yang harus dilalui ditutup oleh polisi. Dia harus berpikir, dan mencari jalan lain. Untungnya dia sudah menggunakan motor ini, sehingga bisa menerobos ke berbagai tempat. Dia harus tetap waspada, ketika berpapasan dengan para demonstran. Setelah menaiki tangga, dia sudah dekat dengan tempat tujuannya. Mengira akan selamat, sialnya beberapa orang sudah menunggunya. Beruntung Tony masih hidup, dan sadar bahwa mereka mengincar paket yang dia bawa. Dia hanya bisa berlari, dan mencari tempat untuk bersembunyi. Ketika ada kesempatan, dia memberitahu kejadian ini pada Miguel. Tony harus segera pergi dari sini, dan menuju ke lokasi yang ditentukan. Di sana Jordan sudah datang, dan langsung membawanya pergi. Beruntung Tony masih selamat, beserta paket yang dia bawa. Miguel sadar, penyegapan ini adalah rencana dari Farid. Dan untuk menghilangkan barang bukti, dia harus melenyapkan mobil yang semalam dia bawa. Di dunia seperti ini, semua harus saling curiga, baik dengan rekan bisnis maupun temannya sendiri. Akibat kejadian yang dialami, rasa lelahnya sudah mencapai puncak. Apalagi sekarang sudah pagi hari, tidak ada waktu baginya untuk memejamkan mata. Tubuhnya sampai tidak kuat, dan akhirnya mimisan. Namun tidak ada pilihan lain, dia harus tetap memaksakan dirinya. Dengan kondisi itu, sudah dipastikan performanya jauh menurun.
Pandangan matanya semakin buyar, yang mengakibatkan dia jatuh seketika. Semua sudah terlambat, dan tidak ada kesempatan kedua untuknya. Impiannya untuk menjadi pembalap profesional sudah gagal. Kini yang tersisa adalah, dia harus segera menyelesaikan perjanjian dengan Miguel. Misi selanjutnya adalah misi terakhirnya. Walaupun Miguel menawarinya untuk terus bekerja sama, Tony tetap menolaknya. Dia hanya ingin semua ini cepat berakhir, dan pergi dari tempat ini. C'est ma parole, je vais la tenir. Walaupun sudah berkorban cukup banyak untuk Lela, Tony tidak menyesalinya. Saatnya misi terakhirnya, yaitu mengantarkan sekaligus ke tempat transaksinya. Jordan sudah ada di sana, untuk bernegosiasi dengan pembelinya. Semua berjalan lancar, seperti yang diharapkan. Namun ketika Tony ingin pergi, Jordan menyuruhnya untuk bersiap esok harinya. On a dit 2 mois, ce soir c'était la dernière, j'ai fini là. Tentu Tony menolaknya, karena perjanjiannya dengan Miguel sudah selesai hari ini. Jordan terus mengancamnya, dan bahkan akan menghabisi Lela, apabila dia tidak mau menurutinya. Tony sadar, apabila hal ini diteruskan, dia akan terjebak selamanya. Tanpa pikir panjang, dia kembali menemui Jordan, dan menghajarnya. Pukulannya yang bertubi-tubi, akhirnya membuat nyawa Jordan melayang. Seketika dia menghubungi Mosa, meminta tolong untuk membereskan ini semua. Tony juga sadar, setelah ini dia pasti akan diincar oleh Miguel. Namun sebelum itu terjadi, dia sudah memiliki rencana. T'as jamais voulu reprendre la place de Miguel? Dia ingin membantu Mosa melenyapkan Miguel, saingan bisnisnya. Dengan membocorkan markas rahasianya, dan mendapatkan seluruh dokumen yang ada, kini mereka bisa langsung menghabisinya. Seperti yang diprediksi, Miguel mendatangi Tony, karena Jordan menghilang. Tony berlagak tidak mengetahui, dan berbohong bahwa Jordan bekerja sama dengan Farid. Bergegas Miguel membawanya, yang ternyata juga diikuti Mosa yang sudah bersiap. Dia terus membuntuti, dan mencari waktu yang tepat untuk menghabisinya. Sialnya Miguel menerobos lampu merah, sehingga Mosa tidak siap untuk mengikutinya. Hanya tertinggal beberapa detik saja, mereka kehilangan jejaknya. Tony yang bersama Miguel, ternyata dibawa ke gudang lain miliknya. Gudang itu merupakan tempat menyimpan seluruh barangnya, dan tugas mereka di sana adalah ikut memindahkannya. Ketika ada kesempatan, Tony memberikan lokasinya kepada Mosa. Di lain tempat, anak buah Mosa melihat orang dari Miguel, bertanya soal Farid. Kebenarannya langsung terungkap, dan orang itu langsung memberitahu Miguel, bahwa Tony sudah menipunya. Di lain tempat, Mosa yang mendapatkan kabar anak buahnya harus bergegas, karena nyawa Tony saat ini dalam bahaya. Tanpa pikir panjang dia menelpon, dan menyuruhnya untuk segera pergi. Sadar akan bahaya itu, Tony langsung berlari. Beruntung ada motor di depannya, sehingga dia bisa kabur dengan cepat. Namun karena panik, dia tidak memperhatikan mobil di depan, sehingga menabrak dan terpental. Miguel langsung menyeret, dan memasukkannya ke dalam bagasi. Tony sudah putus asa, menyadari sudah tidak ada harapan. Tiba-tiba mobil itu dihujani tembakan, dan terguling. Orang pertama yang dia lihat adalah Mosa, yang akhirnya berhasil menyelamatkannya. Dia dan kelompoknya sudah menghabisi Miguel, sehingga mereka bisa pergi dengan tenang. Semua sudah berakhir, dan bebannya selama ini juga menghilang. Walaupun cita-citanya sudah pupus, dia harus tetap hidup. Terutama untuk keluarganya, orang yang selama ini dia lindungi. Tetapi, seorang pembalap tetaplah pembalap. Kini dia selalu mencari tantangan di malam hari. Dan lawannya kali ini bukanlah sesama pembalap, tetapi adalah polisi. Walaupun beban hidupmu terasa berat, tetaplah hidup dan berjuang. Karena seberat apapun masalahmu, ada orang lain yang memikul beban lebih besar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya,
like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.